Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kami, mahasiswa Magister Psikologi Pendidikan Universitas Medan Area, akan menyelesaikan tugas mata kuliah kesulitan belajar dengan tema bimbingan konseling terhadap siswa yang lambat dan cepat belajar. Dengan teman-teman Ramadan Syah, Nurhapni Zahara, Rizka Rabayani, Atika Aza Kamal, dan Cendrika Arabella. Bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan konseling adalah membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan ketertarikan yang dimilikinya dari berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungannya. Pengertian lambat belajar. Ana Lisdiana dalam Linuria tahun 2022 menambahkan bahwa anak lambat belajar mengalami hambatan atau keterlambatan perkembangan mental. Anak lambat belajar membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non-akademik. Sementara menurut Effendi tahun 2008, anak lambat belajar adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental atau fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya, disertai ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar dan untuk menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa lambat belajar atau slow learner adalah kondisi yang dialami oleh peserta didik berupa keterbatasan kemampuan belajar dan penyesuaian diri lebih rendah daripada sesama teman-teman sebayanya, yang ditandai dengan memiliki kecerdasan intelektual sedikit di bawah normal, tapi tidak termasuk anak tunagrahita. Karakteristik anak lambat belajar. Karakteristik slow learner berdasarkan Bala dan Rao dalam Syauqi dan Harsiwi tahun 2024 dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kognitif, bahasa, auditori perseptual, visual motor, dan sosial emosional. Di antaranya, yang pertama, kesulitan belajar kognitif. Membutuhkan waktu belajar yang lama, lebih memilih mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak, menyukai pembelajaran bersifat langsung, dan berprestasi yang rendah. Yang kedua, berkaitan dengan bahasa. Bermasalah pada ekspresi verbalnya, membaca dengan bersuara lebih sulit, dan mengalami permasalahan artikulasi. Yang ketiga, masalah pada auditori perseptual. Mengalami kesulitan dalam penulisan ketika didikte, gagal memahami perintah bersifat verbal, lebih suka materi disajikan secara visual, dan memberi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Dan yang terakhir, masalah sosial dan emosi. Melakukan hal yang menarik diri dari aktivitas sosial, dan suasana hati sering berubah-ubah. Faktor penyebab lambat belajar. Menurut Mardianti dalam Mutmainah tahun 2017, anak yang lambat dalam belajar disebabkan oleh dua faktor, di mana saling berpengaruh terhadap kemajuan akademik seseorang. Yang pertama, faktor internal atau faktor genetik atau hereditas, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar. Kondisi lingkungan ini meliputi nutrisi, kesehatan, kualitas stimulasi, iklim emosional keluarga, dan tipe umpan balik yang diperoleh melalui perilaku. Ciri-ciri lambat belajar. Ciri-ciri anak yang lambat dalam belajar menurut slow learner, menurut Lianggi atau LT dan Rahmi 2024. 1. Sulit dalam memahami materi pelajaran. 2. Sulit dalam membuat tugas dalam mencatat keterangan guru. 3. Sulit dalam mengulang belajar di rumah. 4. Sulit dalam membaca buku di perpustakaan. Kesulitan dalam menghadapi ujian. 5. Sulit dalam mengatasi berbagai masalah yang mengganggu kegiatan belajarnya. 6. Suka menyendiri, suka diam dan memisahkan diri dari temannya. 7. Suka gelisah dengan keadaan diri sendiri dan duduk yang tidak nyaman. Peran guru BK dalam mengatasi siswa lambat belajar.
Adapun peran guru BK dan strategi yang diterapkan untuk anak lambat belajar menurut Slow Learner yaitu 1. Menyusun rencana program BK melalui identifikasi, asesmen, dan evaluasi anak. Slow Learner melakukan pendekatan kepada anak melalui layanan konseling individual. 2. Menyelenggarakan pertemuan dan wawancara dengan orang tua. 3. Membuat kelas khusus untuk anak-anak slow learner. 4. Bekerjasama dengan wali kelas atau guru kelas untuk memahami anak dan menyediakan strategi pembelajaran yang efektif. 5. Membantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri dan memperoleh harapan untuk berhasil serta keyakinan kesanggupan mengatasi kelambatan belajar. Bimbingan siswa lambat belajar. Pertama, mempunyai strategi-strategi yang bermutu dalam mengajar sehingga proses belajar menjadi nyaman, menyenangkan, menikmati, dan tidak membosankan. Kedua, guru sebagai konselor yaitu harus memberikan bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Yang ketiga, fungsi guru dalam pembelajaran yaitu berperan sebagai fungsi preventif, yakni mencegah kesulitan belajar. Pengertian siswa cepat belajar. Siswa dengan belajar cepat atau fast learner adalah anak dengan kemampuan intelektual lebih cepat di atas rata-rata siswa pada umumnya, yang ditandai dengan kemampuan cepat menerima dan memahami materi pembelajaran yang diberikan. Kelemahan dan kelebihan siswa cepat belajar. Kelebihannya yang pertama, cepat dalam mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi dalam lingkungannya. 2. Cepat dalam membaca buku atau lancar dalam membaca. 3. Cepat dalam berhitung. 4. Gampang untuk diajarkan. 5. Memiliki banyak teman. Sedangkan kelemahannya 1. Cepat bosan dalam belajar yang terus-menerus. 2. Pelit ilmu atau tidak membantu temannya. 3. Terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu sehingga hasilnya kurang maksimal. Kesimpulannya, lambat belajar atau slow learner adalah kondisi yang dialami oleh peserta didik berupa keterbatasan kemampuan belajar dan penyesuaian diri lebih rendah daripada sesama teman sebayanya yang ditandai dengan memiliki kecerdasan intelektual sedikit di bawah normal. Sedangkan siswa dengan belajar cepat atau fast learner adalah anak dengan kemampuan intelektual lebih cepat di atas rata-rata siswa pada umumnya yang ditandai dengan kemampuan cepat menerima dan memahami materi pelajaran yang diberikan. Bimbingan dan konseling sangat penting dan berdampak pada kemampuan siswa dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Guru bimbingan dan konseling dengan tugas dan fungsinya bekerja sama dengan seluruh perangkat sekolah menyelesaikan permasalahan siswa lambat dan cepat belajar agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif dan efisien melalui layanan bimbingan dan konseling. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah kesulitan belajar ini kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.